Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ingat moto kita SDPD 1, kita mau, kita bisa, fokus, sukses. Ya, kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan mencoba belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang tema 6, panas dan perpindahannya, dengan subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. KD-nya 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kita perhatikan, ini ada gambar apa? Ya, petani. Betul. Kita akan membahas tentang masyarakat agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang agraris yang meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam baik di sawah maupun di perkebunan. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki hasil tanah yang melimpah seperti padi, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga hasil perkebunan seperti tebu, kelapa sawit, dan karet. Berbagai produk agraris tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga diekspor ke negara lain untuk membantu meningkatkan pendapatan perekonomian Indonesia. Kita lihat, ini ada gambar petani. Ini dari hasil kebun kopi, ini peternakan sapi, dan ini peternakan perikanan lele ya. Macam-macam lahan pertanian. 1. Sawah. Sawah adalah lahan pertanian yang memerlukan banyak air. Ada beberapa macam jenis sawah. Yang pertama, sawah irigasi, yaitu sawah yang aliran airnya teratur dari sumber air seperti sungai dan waduk melalui pengaturan air atau irigasi. Yang kedua, sawah tada hujan, yaitu sawah yang sumber airnya bergantung pada ketersediaan air dari hujan. 3. Sawah pasang surut, yaitu sawah yang tergantung pada keadaan air permukaan yang dipengaruhi oleh kondisi pasang surutnya air sungai. 4 atau D, sawah lebak adalah sawah yang berada pada kanan kiri sungai. E, sawah bencah atau sawah rawa, yaitu sawah yang ada di daerah rawa dan ketersediaan airnya tidak teratur. F, sawah terasering, yaitu sawah di daerah bukit yang dibuat berpetak dengan aliran air menggunakan sistem terasering. Terasering atau sengkedan merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah air permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Ini contoh sawah rawa. Ya, ini adalah daerah rawa yang dijadikan sawah. Ini sawah tada hujan. Jadi kalau musim hujan banyak airnya, kalau lagi kemarau ya kayak gini, tanahnya pecah-pecah ya. Ini sawah lebak, sawah yang ada di sekitar sungai ya, kanan kiri sungai. Dan ini sawah terasering di daerah perbukitan. Nah, airnya di sini berteras-teras ya. Jadi tidak langsung meluncur airnya, ada dibuat petak-petaknya. Yang kedua, tegal atau pekarangan, yaitu lahan kering yang di sekitar rumah yang dipakai untuk kegiatan pertanian. Yang ketiga, ladang atau huma, yaitu lahan kering yang dipakai untuk pertanian selama tanahnya masih subur. 4. Kebun, yaitu lahan kering untuk pertanian yang luas dan biasanya ditanami tanaman yang sejenis. Nah, ini tegalan atau pekarangan yang ada di sekitar rumah. Berikutnya, ladang atau huma. Nah, ladang dan huma ini sekarang sudah tidak begitu disarankan oleh pemerintah karena kegiatannya membahayakan, merusak lingkungan. Karena biasanya masyarakat membuat ladangnya dengan cara membakar, ya, sehingga berbahaya. Beberapa hasil dari kegiatan agraris. Yang pertama pertanian. 1. Padi.
2. Tanaman palawija atau jagung, umbi-umbian, kacang, sayuran, kacang-kacangan maksudnya ya. Yang berikutnya tanaman buah, ada apel, jeruk, pepaya, mangga, dan lain-lain. Dan ada tanaman rempah, yaitu cengkeh, pala, sahang, bawang, dan lainnya. B. Peternakan. Hasilnya ada hewan kecil, ya jenisnya ada hewan kecil yaitu kelinci, domba, kambing. Kemudian hewan besar, contohnya sapi, kuda, dan kerbau. 3. Hewan unggas, ayam, bebek, itik, angsa, burung, dan lain-lain. Nah, ada juga dari peternakan itu bisa ada yang diambil dagingnya, dari telurnya, bisa juga diambil dari kulit, tanduk, tenaga, dan lain-lain ya. Berikutnya perikanan. Nah, yang pertama perikanan air tawar. Ini ada patin, nila, lele, gabus, gurame. Yang kedua, perikanan air payau. Itu ada bandeng, kerapu, udang, bawal, kepiting. Ya, tahu kan, pernah melihat? Ya. Yang ketiga, perikanan laut. Ikan tuna, kakap merah, kembung, cumi, tenggiri ya. Nah, ini contoh dari yang air tawar, ini yang air payau, ini yang air laut ya. Ada ikan apa nih? Iya, ikan tuna, ini ikan kakap, ini cumi. Demikian anak-anak ya, semoga bisa dipahami. Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.